Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, berjumpa lagi ya dengan saya, Velia Putri Ayu, dalam video kedua pada mata kuliah Metode Penyuluhan Pertanian. Pada video pertama, kita telah membahas tentang Permentan nomor 52 tahun 2009 tentang metode penyuluhan pertanian. Nah, sekarang kita akan membahas dengan topik yang tak kalah seru, yaitu adopsi, inovasi, karakteristik adopter, dan juga proses difusi. Yang pertama adalah adopsi. Adopsi merupakan proses penerimaan ide, gagasan, informasi, dan lain sebagainya kepada seseorang dengan perubahan perilakunya berupa sikap, keterampilan, maupun pengetahuan. Pada proses adopsi ini, sasaran tidak hanya menerima suatu inovasi atau gagasan, tetapi sudah pada tahap sampai melaksanakan dan juga menghayatinya dalam usaha taninya. Yang kedua, inovasi. Teman-teman, inovasi itu tidak hanya sebuah barang atau sebuah produk. Inovasi dapat berupa suatu ide, gagasan, informasi, dan lain sebagainya yang dirasakan oleh sasaran sebagai sesuatu yang baru untuk menuju tata kehidupannya yang lebih baik. Inovasi ini memiliki 5 karakter, yang diantaranya adalah: yang pertama, memiliki keunggulan materi yang relatif. Yang kedua, kesesuaian dengan kebutuhan sasaran. Yang ketiga, memiliki tingkat kerumitan yang sesuai dengan karakter sasaran. Yang keempat, dapat diuji cobakan. Serta yang kelima adalah dapat diamati oleh sasaran. Sebelum menyampaikan sebuah inovasi, kita harus menganalisis 5 karakter dari inovasi-inovasi tersebut. Karena inovasi tersebut akan mempengaruhi tingkat adopsi inovasi dari sasaran dan akan mempengaruhi bagaimana menetapkan sebuah metode penyuluhan pertanian. Berbicara mengenai adopsi dan inovasi, teman-teman tahu nggak bagaimana tahapannya? Yuk kita simak bersama berdasarkan Permentan nomor 52 tahun 2009. Tahapan adopsi inovasi dibagi menjadi 5 tahapan, dimulai dari tahap penumbuhan perhatian, penumbuhan minat, tahap menilai, tahap mencoba, sampai dengan tahap menetapkan. Lalu, siapa ya di sini yang sebagai penerima adopsi inovasi? Adopsi inovasi merupakan suatu proses penerimaan informasi, gagasan, atau inovasi-inovasi kepada seorang adopter. Adopter di sini adalah pelaku utama dan juga pelaku usaha di bidang pertanian. Lalu teman-teman, apa saja ya yang dimaksud dengan golongan-golongan dalam adopter? Berikut penjelasannya. Adopter dibagi dengan 5 golongan beserta karakteristiknya. Yang pertama adalah golongan inovator atau golongan perintis. Golongan ini biasanya adalah petani-petani yang memiliki lahan yang luas. Golongan ini selalu merasa ingin tahu terhadap perkembangan-perkembangan di bidang pertanian. Dia akan selalu mencoba mencari tahu dan juga akan berkomunikasi dengan para ahli. Yang kedua adalah golongan early adopter. Golongan ini merupakan golongan yang meyakini sebuah agen pembaharu atau penyuluhan. Golongan ini selalu mengusahakan sistem-sistem pembaharuan. Yang ketiga adalah golongan early majority. Golongan ini merupakan golongan yang nyaman dengan ide-ide baru dan juga inovasi baru. Namun mereka tidak akan mencoba ide tersebut sebelum ada yang mencoba dan membuktikannya secara nyata. Yang keempat adalah late majority. Pada golongan ini merupakan golongan yang tidak menyukai sebuah resiko tinggi, maka golongan ini akan mencoba suatu inovasi ketika mayoritas dari lingkungannya telah mencoba dari inovasi tersebut. Kelima adalah golongan kolot. Golongan kolot ini adalah mereka-mereka yang tidak menyukai resiko dan menganggap sebuah inovasi adalah gagasan yang mempunyai resiko tinggi. Yang disebut dengan difusi adalah mengacu kepada keseluruhan proses di mana inovasi yang diberikan kepada adopter dapat disebarluaskan dengan lebih meluas.
Pada proses difusi yang dimaksudkan ini ialah tidak mengacu pada petani tertentu untuk melaksanakan atau mencapai tahap adopsi inovasi, namun lebih kepada bagaimana suatu inovasi dapat disebarluaskan kepada petani-petani yang lebih banyak sehingga dapat dilaksanakan sebuah adopsi inovasi. Pada proses difusi ini dilaksanakan dengan melalui media atau saluran dari waktu ke waktu di antara anggota suatu sistem sosial. Pada proses difusi ini, media sosial merupakan salah satu alat yang efisien untuk menyebarluaskan suatu inovasi. Media sosial dapat menjangkau sejumlah sasaran dengan dilakukan pembuatan video, leaflet, poster, dan lain sebagainya. Teman-teman, adopsi inovasi, penggolongan karakteristik pada adopter, tahapan adopsi, dan juga proses difusi merupakan hal-hal yang harus kita perhatikan sebelum melaksanakan kegiatan penyuluhan. Hal-hal tersebut sangat berkaitan dengan bagaimana kita akan mengambil keputusan terhadap metode apa yang akan kita gunakan pada saat penyuluhan pertanian. Supaya kegiatan penyuluhan pertanian dapat terlaksana dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan para sasaran atau pelaku utama dan pelaku usaha dalam bidang pertanian. Saya Velia Putri Ayu mohon undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Berang-berang makan coklat, semoga informasinya dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.